Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Quartz Sekuritas. Untuk membahas prospek IHSG hari ini, pemirsa, kita sudah terhubung bersama Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Pak Bernardus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi bahwa IHSG ditutup menguat ya ke zona hijau di 0,80%. Apa yang menjadi analisa Anda tentang kinerja IHSG hari ini? Apakah kinerja Wall Street juga menjadi salah satu katalis utama? Oke, untuk perdagangan Jumat kemarin kita bisa melihat bahwa Dow Jones mulai penguatan cukup signifikan, dikarenakan kita bisa melihat bahwa data pengangguran ternyata di bulan April lebih tinggi daripada bulan Maret, dari angka 6,0% menjadi angka 6,1%. Selain itu, angkatan pekerja baru yang mana di bulan Maret di angka 770.000, tetapi di bulan April hanya di angka 266.000. Nah, ini meredakan ketakutan para investor mengenai terjadinya tapering atau kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sana apabila inflasi dan pertumbuhan ekonomi terlalu cepat di Amerika Serikat sana. Tetapi dengan hasil yang ternyata di bulan April tidak membaik dibandingkan dengan bulan Maret, ini malah membuat para investor optimis bahwa The Fed masih akan melakukan pengendalian bank sentralnya, yang mana akan tetap mempertahankan suku bunga di antara 0 sampai 0,25%, yang mana ini akan mengakibatkan instrumen investasi yang lebih agresif seperti pasar saham akan menjadi lebih menarik daripada instrumen investasi yang lebih defensif. Seperti itu. Panjang kembali begitu ya PPKM Mikro selama 2 minggu pasca Lebaran. Nah, Anda melihatnya bagaimana respon pasar dengan kondisi ini dan pengaruhnya bagi IHSG kita untuk di awal pekan Mei? Oke, jadi kita bisa melihat bahwa di India, karena pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap COVID-19, bahkan ketika ada upacara keagamaan, bahkan masyarakat berhak atau beramai-ramai ke Sungai Gangga untuk melakukan ritual keagamaan, ini malah mengakibatkan COVID-19 di India mengalami kenaikan cukup signifikan, yang mana bisa menghambat perekonomian di India sana. Bahkan kita bisa melihat kota-kota di India telah mengalami lockdown akibat kasus tersebut. Nah, dengan adanya PPKM yang diperketat di era Lebaran ini merupakan tindakan yang cukup diapresiasi oleh para investor, bahwa pemerintah cukup peka, cukup peduli terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Jangan sampai case-case yang terjadi di India bisa melebar atau marak kembali di Indonesia. Sehingga aksi ini sangat diacungi jempol oleh para investor. Walaupun, sekali lagi, walaupun transaksi di IHSG mulai penurunan, dari sisi jumlah transaksi, saat ini transaksi hanya kisaran 8 sampai 10 triliun, karena masyarakat cenderung mulai menaik dananya dari pasar modal untuk dispendingkan di real ekonomi ketika Lebaran nanti, untuk bayar THR, untuk ketemuan bareng keluarga, untuk melakukan spending Lebaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajar Lebaran ini IHSG mulai penurunan, bahkan masih ada kecenderungan penurunan sampai 1 minggu setelah Lebaran di kisaran tanggal 21 Mei dengan titik support yang perlu kita perhatikan 5920, 5850, dan paling rendah menurut saya penurunan bisa sampai 5780. Tetapi jika kita masuk di 3 titik ini, terutama di sektor-sektor penggerak indeks seperti perbankan, telekomunikasi, dan juga Astra International, ini menjadi peluang yang cukup menarik untuk kita melakukan akumulasi bertahap dengan harapan nanti laporan Q1 hasilnya cukup baik dan Q2-nya juga, sehingga akan ada result yang cukup signifikan untuk capital gain di portofolio para investor. Oke, nah untuk prospek emiten komoditas seperti apa nih Pak Bernardus? Soalnya kita lihat kan ada tren kenaikan juga saat ini. Ya, untuk saham-saham komoditas, terutama saham-saham trio macan, yang istilahnya merupakan saham-saham seperti nikel, yang timah, yaitu ada Antam, Inco, dan juga TIS, kita melihat mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan Antam hari ini baru saja breakout resisten 2650, dan kita melihat bahwa Inco baru saja breakout di kisaran area 5.000-an. Sehingga kita bisa melihat di Antam dan Inco ada potensi kenaikan yang cukup signifikan, di mana target pertama Antam ada di kisaran area 2970, dan untuk Inco di kisaran area 5.450. Dan TINS kita masih tunggu dia di kisaran area 2030-2040. Nah, tetapi tren dari ketiga saham ini masih ada kecenderungan penguatan, walaupun nanti seiring berjalannya pasti ada koleksi kecil dari saham-saham tersebut. Tetapi menurut saya potensi timah, potensi nikel masih cukup besar, karena negara barat sana, negara China udah mulai menggalakkan terkait tentang clean energy, yang mana salah satu bentuknya adalah mobil listrik,
dan mobil listrik tersebut memerlukan bahan baku baterai yaitu dari nikel dan juga kabel listrik dari timah, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara dan penghasil timah dan nikel terbesar di dunia. Akan tapi jangan lupakan terkait tentang batu bara, walaupun saat ini batu bara dihindari karena adanya ESG terkait tentang isu lingkungan, tetapi sebagian besar negara di timur sana seperti China masih menggunakan batu bara sebagai sumber utama untuk bahan baku listrik mereka. Dan saat ini China sedang ada ketegangan di Australia sana terkait mengenai hubungan bilateral mereka. Sehingga impor batu bara dari China sebagian besar berasal dari Indonesia. Dan saat ini tidak heran karena supply yang tipis yang hanya dari negara-negara lain selain Australia. Harga batu bara udah sempat melambung sampai 90 sampai 100 USD per metric ton-nya. Sehingga kita bisa manfaatkan, kalau kita takut ketinggalan trio macan, kita masih ada PTBA Adro untuk manfaatkan buy on weakness. Seperti itu Mbak. Oke, menarik sekali ya. Kalau bicara soal emiten pertambangan gimana nih Mas dengan sentimen pemenuhan standar ESG? Ya, untuk emiten pertambangan tentu saja yang terkait mengenai ESG, kita melihat banyak fund-fund di Eropa sana yang sudah istilahnya memilih perusahaan yang better ESG friendly. Tetapi berbeda dengan para investor terutama dari fund-fund di Indonesia yang masih belum ke arah situ. Karena masyarakat Indonesia ketika membeli reksadana, mereka cenderungnya masih beli fund yang returnnya bagus. Nah, oleh karena itu, mengingat hal tersebut, ada potensi jika fund-fund asing pasti mengurangi porsi yang ESG, seperti batu bara dan juga rokok. Tetapi perlu diingat bahwa saat ini price earning ratio udah cukup murah untuk saham-saham batu bara, terutama yang besar seperti PTBA dan Adro. Padahal harga komoditasnya melonjak dan juga rupiah terhadap USD udah di kisaran angka 14.500 yang mana cukup tinggi. Sehingga ini bisa menjadi peluang kita untuk melakukan buy on weakness di saham-saham seperti ini, PTBA dan Adro, dengan target nanti di Q1 atau Q2 result hasilnya signifikan, kita akan bisa lakukan sell on news pada saat tersebut. Oke, nah untuk rekomendasi Anda mungkin untuk jangka pendek atau jangka menengah ini seperti apa? Misalnya untuk saham Telkom dan juga beberapa emiten-emiten lainnya. Oke, untuk jangka pendek dalam 1-2 minggu ke depan sampai kurang lebih minggu ke-3 bulan Mei diprediksikan saham-saham perbankan dan juga telekomunikasi masih tertekan seperti BBRI, BBNI, dan Telkom. Tetapi ini malah menjadi kesempatan kita sebagai seorang investor untuk melakukan akumulasi. Di mana kita bisa melihat biasanya saham-saham perbankan di bulan Mei dan Oktober di tanggal 20-an itu merupakan titik bottomnya. Dan kita juga bisa melihat pola yang sama untuk BBRI, BBNI. Kita bisa melihat BBRI kita bisa koleksi di angka 4.070, angka koleksi yang pertama, dan selanjutnya angka kedua ada di angka 3.950. Sedangkan untuk BBNI, kita bisa mulai koleksi di angka 5.600, angka saat ini, dan di kisaran angka 5.400. Dan sedangkan untuk Telkom, ini menarik banget. Mengapa? Karena earning per share-nya meningkat di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menjadi angka 210. Dan jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu di angka 80%, ada potensi yield dividennya di harga sekarang Telkom di kisaran 3170, di kisaran 5,3 sampai 5,5%. Ini menjadi angka yang menarik terkait tentang dividen yang akan diberikan oleh Telkom. Sehingga dengan di area on the weakness seperti saat ini, kita bisa lakukan akumulasi pembelian Telkom di angka yang pertama di kisaran 3170, kita boleh lakukan pembelian sekarang, dan nextnya kita beli selanjutnya 50% di kisaran 3100. Dengan asumsi nanti payout ratio-nya akan sama seperti tahun lalu, kecenderungan investor akan kembali mengakumulasi saham Telkom, dan buat trader jangka pendek kita bisa lakukan sell on strength dengan target pertama di kisaran area 3320 dan target selanjutnya di area 3510. Begitu Mbak Putri. Baik, untuk prediksi esok seperti apa Pak Bernardus? Untuk IHSG esok diperkirakan masih akan cenderung menguat di angka 6020 sebagai resisten. Tetapi angka 6020 masih sulit ditembus. Dan jika 6020 tertahan di situ, ada potensi selanjutnya akan mengalami koreksi dengan next support di area 5920 dan 5850. Dan sampai minggu depan potensi saya masih sideways dan masih ada kecenderungan akan kembali menguji support 5920 dan 5850. Sehingga para investor sebaiknya lakukan money management dan lakukan pembelian bertahap di dekat-dekat area support. Dan sekitar 67% better kita masukkan ke saham-saham big caps, penggerak indeks,
dan 30% sampai 40% para investor retail bisa memasukkan ke saham sebagai alpha stock yang mana bisa menjadi penunjang kenaikan portofolio teman-teman sekalian. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bernardus untuk informasinya. Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas.